Bayangkan, sebuah dunia tanpa konsep surga atau neraka, tanpa doa, tanpa kepercayaan pada kekuatan yang tidak terlihat. Manusia hidup berdampingan dengan alam yang mereka anggap penuh dengan misteri, dikelilingi oleh fenomena yang sulit mereka pahami. Petir yang menggelegar dari langit, kematian yang datang begitu saja, dan musim yang berubah tanpa tanda. Dalam keterbatasan itu, lahirlah rasa takut dan keinginan untuk mengerti. Mereka tidak memiliki ilmu atau teknologi seperti sekarang, tetapi mereka punya imajinasi yang luar biasa. Sedikit demi sedikit, dari rasa takut dan kekaguman ini, manusia purba mulai merangkai cerita-cerita, menciptakan ritual-ritual, dan akhirnya menemukan cara untuk menjelaskan dunia yang tidak terduga ini. Bagaimana perjalanan mereka dari kehidupan sederhana menjadi pencipta sistem kepercayaan yang begitu rumit? Bagaimana cara mereka menciptakan Tuhan dalam setiap tiupan angin dan gemuruh guntur? Dan bagaimana akhirnya keyakinan itu membentuk dasar agama yang kita kenal sekarang? Mari kita telusuri jejak panjang manusia purba dalam menemukan makna dan lihat bagaimana mereka perlahan tapi pasti menciptakan kepercayaan yang kita kenal sekarang. Manusia purba di masa awal. Dahulu kala, sebelum ada kitab suci, kuil megah, ataupun doa-doa yang dilantunkan dalam sunyi, manusia hidup berdampingan dengan alam dalam keadaan yang serba terbatas. Hidup mereka keras dan tidak terduga. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati. Hutan-hutan yang gelap, badai yang memporak-porandakan tempat tinggal, serta kelahiran dan kematian yang datang secara tiba-tiba, semua menjadi misteri yang membuat mereka penuh rasa takut sekaligus kagum. Bagaimana mungkin cahaya yang terang datang setiap pagi lalu lenyap di balik cakrawala hanya untuk muncul kembali keesokan harinya? Apakah yang sebenarnya membuat petir menggelegar di langit dan mengapa air kadang tumpah dari langit tanpa alasan yang mereka pahami? Dari ketakutan menjadi penghormatan. Di tengah ketidakpastian itu, manusia purba mulai melihat dunia di sekitarnya dengan cara yang berbeda. Mereka mulai percaya mungkin ada kekuatan tersembunyi yang mengendalikan semua ini. Air yang turun dari langit, angin yang bertiup kencang, atau matahari yang terus-menerus terbit dan tenggelam, semua itu bukan sekedar fenomena alam, tetapi wujud dari kekuatan yang lebih besar dari mereka. Maka dari situ, mulai lahirlah penghormatan pertama mereka. Bukan pada sesuatu yang kasat mata, tetapi pada kekuatan alam yang luar biasa dan tidak terlihat. Manusia purba mulai melakukan ritual-ritual sederhana untuk menghormati roh-roh yang mereka percayai hidup dalam pepohonan, sungai, dan gunung-gunung. Dalam hati mereka, mungkin ada harapan bahwa dengan menghormati roh-roh ini, mereka bisa melindungi diri dari ancaman alam atau setidaknya mendapatkan sedikit belas kasihan. Ritual-ritual ini dilakukan dengan ketulusan dan ketakutan, karena mereka benar-benar percaya bahwa hidup mereka ada di tangan kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Lahirnya simbol dan upacara. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan manusia purba menjadi lebih rumit. Mereka mulai menciptakan simbol-simbol untuk mewakili kekuatan alam tersebut, seperti simbol batu yang dipercaya membawa perlindungan, ataupun potongan kayu yang dianggap mempunyai kekuatan menyembuhkan. Mereka bahkan mulai melakukan upacara pemakaman untuk leluhur mereka yang sudah meninggal. Mereka mulai percaya bahwa roh-roh mereka yang sudah meninggal tetap hidup di dunia ini dan bisa mempengaruhi kehidupan orang yang masih hidup. Ketika seseorang meninggal, mereka tidak hanya menguburnya begitu saja. Mereka mengadakan upacara menghiasi makam dengan barang-barang kesayangan orang itu, berharap bahwa arwahnya tidak terganggu dan tetap tenang di alam lain. Perlahan-lahan, upacara-upacara ini menjadi lebih terstruktur dan penuh dengan simbol. Disinilah awal mulanya manusia memahami konsep kehidupan setelah mati. Sebuah dunia lain yang tidak kasat mata namun diyakini ada di sekitar mereka. Kisah-kisah tentang penciptaan dan mitos. Pertanyaan yang tak kunjung terjawab terus muncul dalam benak manusia purba. Dari mana asal mereka? Siapa yang menciptakan dunia ini? Dalam upaya untuk menjawab misteri ini, mereka mulai menciptakan kisah-kisah tentang asal-usul alam semesta dan kehidupan.
Lahirnya mitos-mitos penciptaan ini menjadi jawaban bagi mereka, membantu menjelaskan hal-hal yang tidak bisa mereka pahami dengan logika yang sederhana. Maka tersebarlah cerita-cerita tentang dewa-dewi yang menciptakan matahari dan bulan, roh-roh yang mengendalikan angin dan hujan. Mitos-mitos ini berkembang dari mulut ke mulut, diwariskan dari generasi ke generasi, hingga setiap anggota kelompok mengetahui cerita yang sama, percaya pada kisah yang sama, dan menyembah kekuatan yang sama. Mereka tidak sekedar hidup dalam dunia yang penuh misteri, tetapi juga dalam dunia yang penuh makna, di mana setiap peristiwa dan setiap elemen alam adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari mereka sendiri. Munculnya pemimpin spiritual dan struktur agama. Seiring berkembangnya mitos-mitos ini, manusia purba mulai menunjuk beberapa orang dalam kelompok yang dianggap memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan roh atau dewa. Mereka dikenal sebagai dukun atau pemimpin spiritual yang dipercaya memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan dunia yang tidak terlihat. Peran mereka dianggap penting karena mereka dapat menafsirkan tanda-tanda alam, memberikan petunjuk tentang cara menghadapi kekuatan-kekuatan besar itu, serta memimpin upacara-upacara yang melibatkan seluruh kelompok. Pemimpin-pemimpin spiritual ini kemudian menjadi pengawal dan penjaga kepercayaan kelompok, yang perlahan-lahan berkembang menjadi bentuk awal dari agama. Ritual-ritual semakin terstruktur dan aturan-aturan baru mulai ditetapkan untuk menjaga ketertiban dalam komunitas. Orang-orang mulai mengikuti petunjuk dan nasihat para pemimpin spiritual dengan keyakinan bahwa ketaatan mereka akan membawakan perlindungan dan kemakmuran. Evolusi menjadi sistem kepercayaan yang mapan. Sistem kepercayaan manusia purba terus berkembang seiring bertambahnya pengalaman dan pemahaman mereka tentang dunia. Mereka mulai menciptakan simbol yang lebih kompleks, mengembangkan cerita yang lebih detail tentang penciptaan dunia, dan bahkan menyusun ajaran tentang bagaimana menjalani hidup dengan baik. Dari kumpulan kepercayaan ini muncul struktur yang lebih mapan. Cikal bakal agama yang memiliki konsep dewa tertinggi atau kekuatan pencipta utama yang mengendalikan segalanya. Seiring berkembangnya kemampuan menulis, kepercayaan dan ajaran mereka mulai dicatat dalam bentuk yang tertulis, menjaga kisah-kisah, mitos, dan ajaran agar tidak hilang di telan waktu. Dari sini, agama-agama yang lebih formal mulai terbentuk, siap diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Sebuah warisan yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Hari ini, kepercayaan kepada kekuatan yang tidak terlihat, ritual-ritual dan ajaran moral tetap menjadi bagian dari kehidupan kita, meskipun dalam bentuk yang lebih kompleks. Tetapi jika kita menelusuri ke belakang, semua berawal dari manusia purba yang melihat ke langit, mendengar gemuruh petir, dan merasa kecil di tengah alam yang penuh misteri. Dalam ketakutan dan kekaguman mereka mulai mencari jawaban. Dan dari pencarian itu lahirlah konsep ketuhanan dan agama. Agama modern yang kita kenal saat ini hanyalah lanjutan dari warisan mereka. Bukti perjalanan manusia dalam mencari makna hidup di dunia yang penuh dengan keajaiban dan tanda tanya. Dan sebagai penutup, mari kita renungkan agama yang kita anut sekarang. Dengan segala kisah penciptaan, aturan moral, dan ritual-ritualnya, ternyata berakar pada kisah-kisah kuno yang dibuat oleh manusia purba. Mereka menciptakan cerita untuk memahami dunia yang saat itu masih begitu misterius bagi mereka. Dalam ketakutan dan keingintahuan, mereka menciptakan dewa-dewi, menyusun mitos penciptaan, dan membangun sistem kepercayaan untuk memberikan makna pada hidup mereka yang penuh ketidakpastian. Kita mungkin tidak lagi hidup di dalam gua-gua atau berlindung dari petir dengan perasaan ngeri. Namun warisan mereka tetap hidup di dalam keyakinan dan tradisi yang kita jalani saat ini. Lalu, apa arti dari semua ini? Mungkin inilah saatnya bagi kita untuk melihat agama dengan cara yang lebih kritis dan bertanya, apakah kepercayaan yang kita pegang saat ini hanya cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi? Atau ada makna yang lebih mendalam yang bisa kita pahami di balik semua ini?
Jika pembahasan ini membuka wawasan dan membuat Anda berpikir lebih jauh, jangan lupa untuk like, komen, dan share agar lebih banyak orang yang bisa merenungkan perjalanan panjang manusia dalam mencari makna hidup ini. Subscribe juga channel ini untuk konten-konten menarik lainnya seputar sejarah, ilmu pengetahuan, dan eksplorasi ide-ide baru yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Bersama-sama, mari kita telusuri kebenaran di balik cerita-cerita yang telah mengiringi kehidupan kita selama ribuan tahun lamanya.